Ya, sorry teman-teman ya, tadi kita putus karena Om Mark Zuckerberg itu hanya kasih kita waktu sejam ya buat on air gitu ya, buat live. Nah, kita coba ngundang kembali Bu Marwa, Bu Marwa. Halo Bu Marwa, mana nih Bu Marwa ini? Ya, tadi pembahasan kita agak seru ya, sangat seru bahkan ya. Dengan Bu Marwa, kita tunggu dulu Bu Marwa lagi masuk ulang. Ya, kemudian kita lanjut lagi ya. Jadi tadi sejam sudah kita sharing bareng Bu Marwa, penyiar news anchor ya, news anchor dari TVRI gitu ya. Terkait bagaimana tadi itu apa itu broadcasting, terus apa manfaat broadcasting, terus apa saja hal-hal yang kemudian menjadi tantangan dan kendala bagi penyiar televisi ya, news anchor, termasuk skill yang harus dimiliki oleh seorang news anchor gitu ya. Dan kemudian apa lagi ya tadi ya yang tadi kita bahas bareng Bu Marwa tadi, ya apa-apa saja persiapan sebelum kemudian on air di layar televisi ya. Kita masih tunggu Bu Marwa. Oke, Bu Marwa sudah ada. Oke, kita live bareng ya. Bareng lagi, kita lanjut lagi nih Bu Marwa. Tadi agak jeda. Ya, sorry Bu Marwa ya, tadi jeda soalnya Jadi putus ya. Om Zuckerberg ini sangat pelit ya, dia hanya ngasih kita itu waktu live Instagram itu hanya sejam ya, Oke. dan ternyata kita pembahasannya karena terlalu seru, kita akhirnya ternyata sudah 1 jam lebih gitu ya. Oke, jadi kita lanjut lagi. Siap, Nah, itu siap. tadi beberapa pertanyaan. Nah, Aha. berikutnya ini saya mau tanya nih Bu Marwa ini. Mungkin ini pertanyaan juga yang mungkin banyak mau ditahu oleh teman-teman semua gitu ya. Itu bagaimana sih kalau misalnya bagaimana cara untuk apa sih namanya diterima kerja di news anchor ya di stasiun televisi. Misalnya ada stasiun televisi yang kemudian buka lowongan kerja ya, buka lowongan untuk news anchor, itu apa sih tips-tipsnya dari Bu Marwa itu untuk supaya teman-teman ini bisa berpeluang besar untuk diterima? Baik. Kalau untuk itu sendiri sih teman-teman, ini berlaku umum ya, berlaku general untuk teman-teman yang ingin menggeluti profesi apapun itu, ya entah menjadi news anchor, entah menjadi jurnalis ya, secara maksudnya di belakang layar, menjadi reporter kah, atau profesi apapun itu. Nomor satu ya, sebelum kita maju ke profesi itu kita harus banyak mengamati dulu, banyak mengamati profesi itu, orang-orang yang menjalani profesi itu. Kalau kita mau menjadi news anchor, banyak-banyak menyimak, menonton news anchor. Bagaimana cara mereka membawakan berita, bagaimana cara mereka menyajikan berita, bagaimana cara mereka mewawancarai, sikap mereka, bahasa tubuh mereka, itu harus kita simak dulu. Istilahnya kita belajar menyimak, kita belajar caranya anak-anak dulu. Ya, cara anak-anak itu kan hanya melihat, mendengar, Belajar simak aja terus. Nah, jadi pada saat kita betul-betul ingin memutuskan untuk melakukan profesi itu, nah, barulah kita belajar untuk mempraktekkan. Jadi jangan serta-merta tiba-tiba masa langsung, saya mau jadi news anchor deh, langsung gitu melamar jadi news anchor. Saya yakin pasti fail. Gagal pasti. pasti fail ya, karena Pasti gagal. nanti pasti ada tesnya ya, pasti ada tesnya ya. Ya, ada tesnya, ada ininya, dan Ada tes. jangan berani untuk mencoba-coba melakukan sesuatu profesi yang betul-betul menyangkut masalah skill ya, menyangkut masalah skill, sementara tidak pernah belajar, tidak pernah, minimal proses belajar kita itu adalah mengamati. Gitu. Jadi banyak-banyak Mengamati. Jadi memang harus banyak-banyak nonton nih, nonton siaran televisi ya. Bagaimana sih cara news anchor itu, bahasa tubuhnya seperti apa, cara membawakan beritanya seperti apa, itu. tubuhnya gitu gimana gitu, Betul. intonasinya bagaimana gitu ya. Itu. Oke. Terus apa lagi nih? Apalagi tipsnya nih? Selain setelah menyimak kita ya, menyimak banyak. kita yang belajar gitu, baru kita belajar, kita tes nih kemampuannya kita, kemampuan komunikasinya kita. Cara sederhana dengan belajar itu adalah dengan membaca apapun. Misal kertas, buku pelajaran, buku sekolah, koran, majalah, berita online juga bisa. Kita belajar baca. Coba baca dengan gaya. Belajar berbanyak membaca ya. Ya. Bukan Kalau bukan teknik hanya menulis jurnalistik harus tahu enggak? Belajar jurnalistik itu bisa nyusul. Bisa nyusul. Yang penting itu Betul. saja Pada dulu saat ya. kita sudah ada di dalamnya, kita bisa belajar banyak tentang jurnalistik dari senior-seniornya kita. Gitu.
Tapi Biasanya ini. Anchor itu otomatis yang dites itu adalah cara membacanya kita. Cara membaca. Nah, cara membaca personalitinya kita, cara kita bersikap, sikap tubuh ya, sikap tubuh, cara komunikasi itu dulu, verbalnya kita dulu yang dites. Nanti di Nah, Mhm, biasanya nih Bu Marwa ya, mhm. orang itu biasa mau jadi news anchor tapi dia tidak pede tampil di publik. Itu ada enggak tips bagaimana caranya supaya pede tampil di publik? Oke, Supaya enggak gugup begitu tampil di publik gitu. kegugupan Bagaimana sih selalu ada caranya? ya. Ada tips enggak Bu Marwah? Iya, jadi kalau masalah gugup itu bukan penyakit ya teman-teman. Gugup itu bukan penyakit, itu adalah hal yang manusiawi, normal untuk kita sebagai manusia, ya. Sangat manusiawi, Iya, jadi jangan betul pernah betul. mempermasalahkan gugupnya kita. Gugup itu tidak akan pernah bisa hilang. Jujur tidak akan pernah bisa hilang. Kalau ada yang bilang, wah saya kalau mau live itu nggak gugup, kalau mau baca berita nggak gugup. Itu mungkin mulutnya saja yang ngomong, tapi dalam hati itu pasti ada kekhawatiran tersendiri. Aduh gimana nih ya? Itu sebelum Hmm. on air, hitungan detik, itu tarik napas dulu tuh. Tarik nafas. Yes, Baru buang di bawah atau buang di boleh dimanapun boleh, Nggak usah. lewat telinga juga boleh. Yang jus berasap gitu ya, bisa saja dimanapun. Oke. Yang jelas itu meminimalisir kegugupan dan kalaupun masih gugup itu kalau kita live ya, itu 3, 10, 5 menit pertama itu pasti masih agak-agak ngambang, kita agak meraba. Belum lagi kalau ada kendala teknis. Nah, cara mengatasinya memang bahwa kita anggap itu adalah sebagai sesuatu yang manusiawi, sebagai sesuatu hal yang wajar. Jangan menjadikan itu persoalan besar. Karena kalau gugupnya kita dijadikan sebagai sebuah persoalan yang terlalu menghambat, ya itu justru betul-betul akan jadi penghambat. Gagu pada saat berbicara, gemeteran pada saat berbicara, itu akan terus terjadi kalau kita menganggapnya sebagai sesuatu yang masalah yang besar. Tapi kalau kita anggapnya manusiawi itu seperti itu, otomatis itu biasanya akan cair dengan sendirinya. Atau kalau memang betul-betul kita grogi, ini selalu saya bagi tips ini, bahwa kalau kita betul-betul merasa grogi, betul-betul merasa tidak bisa berbicara, kita akui saja. Saya lagi grogi, atau grogi sekali Kak, malu-malu sekali Kak hadapi. Itu sebaiknya diakui. Tapi kalau Halo, Bu Marwa. Ini jaringan kenapa lagi nih jaringan ini? Gila lu jaringan. Ini Bu Marwa mudah-mudahan tidak habis kuotanya. Wah, jadi Bu Marwa kayaknya agak lag gitu ya, agak lag. Jadi nanti kita sambung ya, Bu Marwa jaringannya lag ya, jaringannya lag. Dia coba untuk nyambung ulang dulu lah. Oke, ini sudah ada. Oke deh. Halo Bu Marwa. Bu Marwa, halo. Halo, halo, ha. Enggak, saya enggak pakai ini Om. Saya enggak pakai WiFi. Saya pakai paket data kok. Banyak paket data unlimited. Paket data habis ini, habis kemis-kemis. Oke, Bu Marwa mungkin sudah ada ya. Oke. Mungkin jaringannya Bu Marwa yang lag ya, yang terputus gitu ya. cek. Nah, kok hijau Ya, layarnya lagi ya? kok ini. Kayaknya jaringannya lagi mengambek lagi nih Bu Marwa ini. Iya, ini Ini kenapa udah dia hitam. dari hijau Sekarang jadi hitam? Nah, tuh muncul. lanjut lagi Bu Marwa, ini dari tadi teman-teman sudah nunggu ini nih. Lanjut lagi Bu Marwa. Lanjut. Apa lagi tuh? Ini sampai di gugup ya, masalah gugup gitu ya. Kalau gugup Jadi dapat memang pacar gitu ya. kita anggap sebagai hal yang biasa, sebagai hal yang manusiawi itu terjadi. Jadi nanti seiring waktu seperti disampaikan tadi jam terbang ya, jam terbang itu akan meminimalisir juga kegugupan dan
supaya tidak gugup juga itu memang persiapan. Ya, tergantung dari tingkat persiapan. Kita. Kalau kita persiapannya memang sudah bagus, sudah matang, itu yakin tingkat kepedeannya kita, tingkat kepercayaan dirinya kita itu bakalan lebih meningkat dengan persiapan yang baik. Karena kita merasa, wah saya sudah siap nih. Beda dengan kalau memang kita tidak siap. Itu pasti orang-orang yang pun tidak siap pasti gugup. Itu. Jadi tingkat kesiapan. Pastilah, pasti. Tingkat persiapan. Saya saja kalau misalnya mau menjamin. Saya saja kalau mendekatin cewek, meskipun dalam bicara dengan publik 100 orang, 1000 orang juga, kalau saya no problem, misalnya begitu ya. Tapi kalau dekatin satu cewek, biasa tiba-tiba gugup gitu ya. Nah, itu dia. Satu cewek saja gugup. Ya, jadi harus lebih dari satu ya. Makanya sampai sekarang masih jomblo. Ada jomblo. Ya, ada sih, ada calon ada kok, tenang aja. Tinggal tunggu waktunya aja. Calonnya siapa? Tinggal tunggu. Rahasia dong. Pokoknya ada lah. Tante Dea sudah pernah lihat itu. Iya. Tante Dea sudah pernah lihat. Berarti tinggal di Jadi bawah, kalau silakan mau untuk dilamar. Iya, nanti tinggal ya sama Tante Suci Rahma itu. Mereka sudah pernah ketemu itu. Ya, berarti tinggal mengunjungi ya. Iya. Oke, apalagi nih Tante Marwa? Tips ini yang bisa dibagikan ke teman-teman. Kalau teman-teman misalnya ini ada lowongan kerja anchor ya. Kemudian mau bagaimana sih cara supaya mudah diterima oleh ini ya? Pertimbangannya dari pihak media atau pihak TVRI lah. Misal TVRI bukan nih anchor ya, lowongan kerja news anchor itu kira-kira bagaimana sih tipsnya supaya diterima juga di TVRI gitu ya? Update informasi ya, update informasi selain mentalnya disiapin, kemudian kemampuan komunikasinya, kemudian banyak-banyak menyimak ya, kemudian latihan, ya banyak baca, update informasi apa yang lagi happening, ya istilah-istilah teknis itu harus ditahu, dan terakhir itu satu, jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri dan jangan istilahnya kita bilang jangan sota. Ya, jangan merasa jago karena di atas jago ya masih jago. Ayam jago. Gitu. Banyak yang tidak jago. Nah, intinya tapi juga kelihatan bego. Jadi betul-betul kita ada di antara ya, meskipun kita tahu tapi kita masih tetap bisa ada, kita rendahkanlah sedikit. Tapi jangan merendah banget juga. Jangan sampai kehilangan kesempatan gara-gara bilangnya kita enggak boleh sok tahu. Beda sok tahu dengan tahu beda. Ya, sok tahu ya. Kita sebenarnya enggak tahu tapi ditahu-tahuin aja gitu. Tapi jangan fatal. Iya. Jadi atur-atur lah. Istilahnya kalau orang kata-katanya orang filosofis itu, meskipun ilmu kita di langit tapi tetap harus berpijak di bumi. Kaki harus tetap berpijak di bumi. Betul, itu ya. Jadi kuntilanak, Om. Terbang dia wewe. Oke, Bu Marwa, ini kalau mengenai pengalaman nih ya, Bu Marwa kan awalnya terjun di dunia broadcasting profesional itu di radio ya, Radio Sonata ya. Nah, pada saat kemudian Bu Marwa itu melamar di Radio Sonata, apakah memang sudah ada pengalaman atau belum ada sama sekali nih? Tidak ada. Jadi itu betul-betul accidental ya, hanya keisengan yang betul-betul sangat-sangat singkat. Ya sangat-sangat singkat karena waktu itu masih memang masa sekolah, jadi memang pikirnya ya kita sekolah gitu, jadi betul-betul sangat iseng waktu itu, sangat iseng. Iseng-iseng saja. Ya penikmat radio yang hobinya dengerin radio itu setiap hari, pokoknya kerjanya denger radio, senang denger penyiarnya, senang denger lagu-lagunya terutama ya. Kemudian di situ ada sering zaman dulu kan radio kan kuis-kuisan dan sebagainya, itu sempat saya menjadi peserta di kuisnya, menelpon, dan teleponnya itu memang kuisnya itu kan live. Kuisnya itu live dengan beberapa pertanyaan, dan kebetulan itu jadi pemenang. Itu. Oh, jadi juara berapa itu? Juara 1 ya? Oh, juaranya cuma 1. Itu. Jadi betul-betul cuma juara pertanyaan cepet-cepetan itu ya. Dari berapa peserta, Bu Marwa? Bukan pesertanya cuma 1 atau memang banyak? Jadi dari kalau juara 1 ada 1 peserta ya wajar lah. Nah, jadi dari semua penelpon hari itu saya yang menjadi juaranya gitu, yang bisa menjawab semua pertanyaan. Nah, jadi jawab pertanyaan baik itu lagu maupun pengetahuan umum, selesai jadi juara kan diminta datang untuk ambil hadiah tuh di studionya.
Jadi pas datang ambil hadiah di situ, nah disitulah pada saat ngobrol-ngobrol langsung ditawarkan secara singkat, mau siaran nggak? Nah itu kesempatan itu yang betul-betul yang saya tidak sangka gitu, yang langsung berpikir, seriusan? Oh, langsung ditawari siaran gitu ya. Itu Ditawari berasal siaran. dari dari peserta kuis, ikut kuis di radio, kemudian Betul. pada saat ngambil hadiahnya di Radio Sonata gitu ya, di kantor Radio Sonata tiba-tiba ditawarin gitu ya. Mau Tiba-tiba ditawarin. penyiar tidak. Berarti rezekinya betul-betul garis tangannya Bu Marwa ini betul-betul ada di jurnalis gitu ya, di news anchor itu. Tiba-tiba ditawarin seperti itu. Dan pada saat itu sudah siap atau belum siap itu? Belum siap, pasti. Siapnya sih nerima hadiah, datang-datang happy-nya buat nerima hadiah kan. Tiba-tiba ditawarin. Saya merasa waktu itu saya tidak punya pengalaman, saya nol tentang penyiaran, tidak ngerti, ya. Dan itu saya sampaikan. Saya mohon maaf Pak, saya tidak punya pengalaman, saya tidak tahu, saya tidak ini. Oh kalau itu bisa belajar. Katanya bisa belajar, coba dites dulu, coba. Saya diminta membaca. Tes pertama saya hanya dikasih 1 lembar tulisan, 1 halaman ya. Skrip ya, 1 lembar skrip. Nah, skrip ya, skrip berita ya. Saya diminta membaca. Coba kamu. Nah, saya kan sebenarnya penyimak radio, penyimak TV dan senang nonton berita. Saya memang senang nonton. Nah, disitulah saya menganggap bahwa memang betul-betul apa yang selama ini saya lihat, apa yang selama ini saya simak, itu sangat mempengaruhi cara berkomunikasi saya. Jadi, pada saat diminta membaca skrip, ya saya baca dengan gaya penyiar yang biasa saya dengar. Jadi saya menirukan gayanya mereka dan saya membaca dan ternyata ya kalau bahasanya iklan salah satu susu ya it works. It works. Dan ternyata apa yang sudah pengalaman dari hanya menonton berita, mendengar siaran-siaran berita dari radio, ternyata pada saat dites itu ternyata diaplikasikan ya. Betul. Dan ternyata langsung diterima gitu ya, langsung diterima pada saat itu ya di Sonata. Ya. Langsung diterima. Wah keren. Jadi setelah itu kemudian beralih ke Barata ya. Setelah Barata apalagi tadi itu? PLS, radio PLS. Setelah Barata PLS ya, radio PLS. Habis itu memang direkrut TVRI atau memang Bu Marwa yang melamar ke TVRI pada saat itu? Untuk TVRI sendiri pengalamannya saya itu tidak mengajukan lamaran. Jadi betul-betul memang rezekinya mungkin di situ ya, Jadi kita cari teman waktu itu memang untuk English News Service ya, untuk berita berbahasa Inggris. Mungkin teman menilai bahwa kita punya kemampuan dan bisa, memang backgroundnya penyiaran ya, jadi mungkin dipikirnya kalau beralih ke TV mungkin kenapa tidak gitu. Jadi apalagi sudah ada pengalaman di radio. Ya, itu mungkin dilihatnya di situ, sudah ada pengalaman di radio, jadi tinggal mengganti radio itu yang biasanya suaranya doang nongol, ini harus mukanya. Nah, saya dulu juga bayangannya sih tidak seribet itu persiapannya, ya. Kalau radio kan mau kita ngegembel gimana pun, ya yang penting suaranya on ya, selesai. Itu mau kita ngegembel gimana pun, mau tidak mandi juga hayo aja kita on air. Tapi kalau televisi kan tidak, visual ya ada visual. Ya ada visualnya, dan visual itulah yang ternyata ribetnya minta ampun. Di situ saya sempat ada titik menyerahnya ya, yang mengatakan bahwa pernah hampir menyerah ya. Ya, hampir menyerah gitu ya. Itu bisa diceritakan gimana tuh kisahnya itu hampir menyerah. Sudah hampir menyerah yang aduh kok gini banget ya kerjanya, kok kayak rasanya memang sepertinya berat gitu, karena kita yang memproses berita itu, kita yang memproses istilahnya semua kegiatan di belakang layar itu saya terlibat di dalamnya, dan itu betul-betul melelahkan dan sangat-sangat menyita waktu, sampai akhirnya ternyata ini hanya persoalan bagaimana kita mengatur orang-orang yang ada bersama kita, membagi atau mendedikasikan pekerjaan kepada orang-orang lain gitu. Jadi hanya persoalan itu. Pada saat terbersit niatan untuk menyerah itu, ada ndak orang-orang di belakang dari Bu Marwa ini yang mendorong Bu Marwa jangan menyerah, ada, jangan teruskan aja gitu, ada ndak yang menyatakan bahwa
Sayang begitu kalau sampai program ini tidak lanjut, kalau sampai program ini tidak jalan gitu. Ini sudah masuk tahun keberapa dan paling tidak program ini satu-satunya karena memang English News Service untuk TV di Makassar itu hanya satu-satunya. Bahkan untuk ukuran TV nasional sendiri untuk TVRI secara keseluruhan seluruh Indonesia itu hanya Sulawesi Selatan dan Bali yang punya English News Service sama Jakarta. Itu. Hanya 3 daerah ya dari sekian provinsi TVRI ya di Indonesia ya. 3 provinsi yang menyiarkan English News Service. Ada Sulawesi Selatan, Bali, kemudian ada English News Service pusat di Jakarta. Hanya itu. Jadi saya. Jadi sampai sekarang masih bawa program English News Service itu sampai sekarang. Saya? Iya. Atau Iya. ada program-program lain? Untuk English News Service masih. Untuk berita Masih. bahasa Ada program lain juga enggak? Kalau program lain untuk berita tidak, karena program berita hanya ada 2, ada Sulawesi Selatan hari ini dengan Sulawesi Vision yang English News Service. Yang Inggrisnya. Ya. Oke, memang sih TVRI keren sih, karena jarang sih ada stasiun televisi nasional yang mengangkat tentang Inggris ya, maksudnya yang membawakan berita yang memang berbahasa Inggris ya. Kalau saya tidak salah, mungkin ada yang televisi ya nasional juga ya, punya media online juga, nggak usah disebutkan lah mereknya gitu ya. Nanti takut saingan sama TVRI. TVRI kan Beda stasiun segmen, televisi beda nasional harus cinta produk lokal gitu ya, harus cinta produk domestik, produk anak negeri ya, makanya harus TVRI gitu ya. Oke deh, mungkin masih ada lagi Bu Marwah sebelum kita tutup ya. Oke. Masih ada lagi yang mau di-sharing atau apa yang mau disampaikan ke teman-teman nih? Sekedar saran nih buat teman-teman yang menggeluti dunia broadcasting bahwa perbaiki niat kita pada saat kita melakukan sesuatu apapun itu, terlebih di dunia broadcasting, jangan selalu menganggap bahwa terjun ke dunia broadcast itu selalu berpikiran bahwa bakalan menghasilkan pundi-pundi yang banyak dan besar. Itu mindset itu dihilangkan dulu lah, ya, bahwa kita bekerja itu untuk menghasilkan uang, ya memang betul untuk menghasilkan uang, tapi anggaplah itu saja lah. Ini adalah dulu yang bidang yang kita geluti dan kita yang bekerja, maka hasilnya juga akan memberikan feedback yang juga akan baik pada kita. Tuh. Dan jagalah orang-orang di sekeliling kita yang betul-betul mendukung kita dalam pekerjaan. Nomor 1 itu dulu pekerjaannya. Jangan pekerjaan yang suka sama kita, tapi kita yang menyukai pekerjaan itu. Jadi seberat apapun tantangan yang dihadapi dalam bidang pekerjaan itu, kita bisa hadapi. Kita bisa hadirkan solusi. Buka dulu. Oke, top sekali. Top sekali Tante Marwah. Jadi kan pasangan. Ya enggak? Sudah modal. Iya, betul Bu Marwah. Balik juga tetap disuka ya kan? Iya. Betul. Saya malah baper kalau bicara pasangan lagi nih. Jadi jangan menunggu pekerjaan yang menyukai kita ya. Jadi memang peluang apapun itu yang kita peroleh, kita dapatkan ya. Cobalah kita geluti dulu ya. Coba kita senangi dulu ya. Kalau memang ternyata pada saat awalnya kita bilang nggak mungkin saya bisa senangi, tapi siapa tahu pada saat digeluti ya ternyata kita sudah rasakan kesenangan gitu ya. Ya sama dengan pada saat kita mau tahu rasa seperti apa ya dirasakan dulu gitu ya. Jangan langsung bilang susah kok jadi news anchor gitu ya. Padahal sebenarnya pada saat kita geluti ternyata kita bisa dan ternyata kita nikmati gitu ya. Jadi cintai pekerjaan, jangan membuat pekerjaan yang mencintai Anda. Betul. Keren sekali. Keren. Jadi itu teman-teman dengar untuk Bu Marwah itu. Jadi kalau ada dapat peluang pekerjaan, apalagi masalah jurnalis gitu ya, peluang di jurnalistik, misalnya nih Anda ditawari oleh media, mau kerja di sini jadi reporter atau jadi apa, ya terima aja dulu gitu ya. Jangan bilang, Ika saya udah tahu gitu ya, saya kurang mampu. Jangan ya, diterima aja dulu. Ika saya udah terlalu senang jurnalistik. Ya siapa tahu Anda ternyata pada saat kemudian menggeluti pekerjaan itu, Anda merasakan manfaat yang luar biasa. Manfaatnya tidak hanya sekedar money oriented gitu ya, tapi juga manfaat secara kepribadian. Sama dengan Bu Marwah tadi yang Bu Marwah sampaikan, manfaat menjadi broadcasting itu attitude kita semakin baik, cara bicara ngomong kita ke orang lain juga makin baik, pikiran kita pun makin positif gitu ya. Jadi itu manfaat yang kalau bahasa kan tidak bisa lah ya, tidak bisa ternilai oleh uang. Betul Bu Marwah ya? Betul. Tidak bisa dinilai oleh uang ya.
besar apapun gitu ya. Jadi itu kawan-kawan ya, jangan memilih-milih pekerjaan ya hanya karena gara-gara Anda tidak menyukai pekerjaan itu. Gelutilah pekerjaan dulu itu dan buatlah diri Anda itu mencintai pekerjaan itu. Gitu ya. Ya, Apa kalau ada lagi memang ya Bu sudah Marwah? berusaha tapi masih tidak dapat ininya juga, masih nggak dapat soulnya juga, Tidak masih ya merasa sudah tinggalkan. ya, iya sih. Itu dia. Mungkin jalan Anda bukan di situ. Mungkin Betul. jalan Anda kita jalan rezeki kita atau jalan manfaat kita bukan di situ. Itu benar sekali Bu Marwah ya. Saya juga ini kalau jurnalis kalau dapat tawaran jadi anggota dewan atau menteri ya pasti saya terima lah ya. Siapa tahu rezeki saya di situ. Betul. Amin. Sudah banyak yang tawarin anggota dewan ini dari tahun lalu, dari periode lalu, cuman nggak pernah mau ya. Saya nggak pernah mau karena saya bilang saya masih mau belajar dulu di jurnalistik gitu ya. Betul. Dan nyaman juga sih, nyaman juga di jurnalistik Bu Marwah. Ya, oke itu mungkin teman-kawan ya sedikit apa sih sebenarnya tips ya dan juga sedikit nasihat ya dari Bu Marwah selaku news anchor TVRI Sulsel kepada rekan-rekan semua ya follower dari Om Jurnalis ini ya. Saya Dan terima kasih mudah-mudahan banyak apa Om yang sudah diundang, sudah diberi kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman. Terima kasih juga buat semua yang sudah sama-sama. meskipun beberapa kali kita hilang kontak ya, bukan salahnya sinyal ya, jangan disalahkan sinyalnya tapi salahkan jaringannya saja. Iya, jadi kita mohon maaf ya kalau tadi ada sedikit lag ya, ya biasalah itu kan kendala manusiawi lah ya. Jangan salahkan kami ya, salahkan provider ya. Ya, dan saya masih ngutang kopi ya sama Bu Marwah ya. Jadi saya bisa mengundang Bu Marwah ini untuk live bareng kita ini karena saya nyogoknya kopi. Nanti saya traktir kopi deh Bu Marwah kalau ketemu ya. Jadi saya masih utang kopi ya. Pasti nanti akan kita bayar. Berakhir kita bisa ngopi bareng lagi nih Bu Marwah ya. Gitu. Jadi buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan live IG ini bareng Bu Marwah ini, semoga mendapat manfaat, metik makna positif dari apa yang disampaikan oleh Bu Marwah. Intinya, ya menjadi news anchor, semua orang itu bisa menjadi news anchor Bu Marwah ya. Betul. Dengan catatan yang paling pertama tadi, mental ya, paling utama ya, Anda harus punya mental ya. Jadi profesi apapun yang Anda geluti, mental yang paling utama. Gitu ya. Itu ya, mungkin Bu Marwah ya. Yes, terima kasih banyak Om. Oh. Thank you buat Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di sesi berikutnya atau sesi lain kalinya ya. Siapa tahu nanti kalau mau diundang lagi bersedia ya. Ya. Kalau diundang lagi nanti bersedia. Siap. Dikontak aja. Terima kasih Bu Marwah. Siap. Ya, pastilah Pana. Salam buat halam hangat buat keluarga di rumah ya. Teman-teman juga semuanya. Thank you. Oke, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup sesi sharing Om Jurnalis. Sampai ketemu di sesi sharing selanjutnya dari Om Jurnalis. Siap.